Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dengan nama Muhammad Alwi Nasution, NIM 20020010005. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang fisiologi hewan laut yang bertemakan tentang moluska. Eh, yaitu ada pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama di mana ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Moluska yang merupakan film terbesar kedua dalam sistem taksonomi makhluk hidup dan sekelompok hewan dengan tubuh lunak, tidak beruas, serta mempunyai cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Moluska hidup dengan berasosiasi dengan ekosistem lain seperti ekosistem lamun serta ekosistem karang dan dapat hidup di segala jenis substrat perairan. Moluska sekelompok hewan yang sangat unik dengan ciri morfologi kemampuan adaptasinya yang sangat bagus. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana ciri morfologi dari tiap kelas dalam filum moluska. Yang kedua, bagaimana persebaran atau distribusi filum moluska di alam sehingga dikatakan sebagai hewan yang kosmopolit. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk adaptasi fisiologis filum moluska dalam menghadapi berbagai kondisi habitat yang sangat beragam. Adapun dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitiannya mengetahui bagaimana ciri morfologi dari tiap kelas dalam filum moluska sehingga mudah dikenali di alam. Yang kedua, mengetahui wilayah persebaran atau distribusi filum moluska di alam sehingga dikatakan sebagai hewan kosmopolit. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana bentuk adaptasi fisiologis yang dimiliki hewan filum moluska sehingga mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi habitat yang beragam. Oke, langsung ke pembahasannya. Yang pertama ada morfologi. Jenis morfologi yang pertama yaitu ada jenis gastropoda. Gastropoda ini memiliki cangkang berbentuk tabung yang melingkar-lingkar seperti spiral, ada yang melingkar arah jarum jam dan sebaliknya. Yang kedua ada jenis bivalvia. Bivalvia ini memiliki tubuh yang lunak, berada di antara dua cangkang yang disatukan oleh suatu engsel elastis dan ditandai oleh garis tumbuh konsentris di pusat yang mengelilingi pembesaran atau umbo di dekat tepi dorsal anterior. Jenis yang ketiga ada Scapopoda, merupakan hewan yang mempunyai cangkang yang tajam mirip taring atau trompet. Pada bagian ujung cangkang ini ada lubang yang berfungsi untuk beradaptasi diri pada habitatnya. Jenis yang keempat ada Amphineura, jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetris bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantel tad dan hidup di sekitaran pantai. Yang selanjutnya yaitu Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, exoskeleton atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetris bilateral, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Kemudian ada distribusi ekologinya. Distribusi ekologi yaitu gastropoda. Kelas gastropoda memiliki distribusi ekologi yang cenderung menghabiskan waktunya di ekosistem tempat tinggal mengerombol, atau jarang sekali gastropoda ditemukan di luar ekosistemnya. Gastropoda pada ekosistemnya berfungsi sebagai penjaga lingkungan organisme sebagai pakan alami bagi organisme ekosistemnya. Yang kedua ada bivalvia. Distribusinya memiliki pola yang acak atau random karena bivalvia di setiap individu atau spesiesnya memiliki keseragaman dan biasanya tinggal menetap. Pola sebaran dan distribusinya merata karena kelas bivalvia adanya persaingan antar individu untuk mencari makan, sedangkan pada spesies yang sama akan mengelompokkan diri untuk mencari makan pada ekosistem bivalvia. Dan bivalvia ini berperan sebagai penjaga produktivitas lingkungan. Yang ketiga ada Scacopoda. Pola distribusi yang sulit ditentukan karena kelas ini sebagian besar hidup dengan cara membenamkan dirinya pada substrat yang lunak dan berada di kedalaman yang cukup dalam, sehingga sangat sulit untuk ditemukan dan menentukan distribusinya. Sedangkan aspek biologi dan ekologinya masih sangat terbatas. Selanjutnya ada Amphineura. Amphineura ini hidup di dasar laut, kemudian melekat pada bebatuan-bebatuan lunak, dan ada juga yang tersebar di pantai serta tidak mampu beradaptasi di ekosistem perairan tawar dan perairan payau.
Kemudian ada Cephalopoda, pola distribusi acak yang sepenuhnya belum diketahui secara jelas karena terdistribusi dengan luas. Ada spesies yang bergerak secara vertikal melalui air dan hidup di dasar perairan hingga kedalaman yang cukup dalam, yang berpengaruh karena berperan sebagai pemangsa dan mangsa dan tergolong komoditas perikanan yang cukup penting. Kemudian fisiologis moluska terhadap lingkungan. Moluska dapat hidup pada tipe dan berbagai tipe substrat seperti substrat lunak maupun substrat yang kering dengan kondisi lingkungan ekstrim. Tubuh moluska simetris bilateral. Moluska yang hidup di daerah intertidal dengan perbedaan pasang surut dan gelombang tinggi. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa moluska merupakan filum terbesar kedua dalam sistem taksonomi makhluk hidup. Moluska memiliki cangkang sebagai pelindung tubuh. Filum moluska saat ini dibagi menjadi 5 kelas, yakni Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Amphineura, dan Scacopoda. Sekian sedikit penjelasan tentang moluska. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.